Sebelum lanjut ke videonya, admin mau memberitahu kalau lebih dari 90% penonton novel CN belum subscribe. Untuk itu bagi yang belum subscribe mohon dukungannya untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar admin makin semangat upload video. Bab 23. Pertemuan malam di Bintang Realem. Kelompok Xiaoyan mengikuti Ye Zong sekitar setengah jam sebelum akhirnya turun. Mereka datang ke suatu daerah di selatan. Ada sebuah halaman yang agak luas yang terletak di mana kelompok Xiaoyan turun, namun halaman ini jelas agak tua dan rusak, dari kelihatannya. Tidak ada orang yang tinggal di sini selama bertahun-tahun. Sebuah plakat kayu terletak di depan halaman, ada dua karakter samar yang masih bisa dikenali. Ini Manor. Ini adalah milik klan Ye aku, namun dengan kemunduran klan Ye, tidak ada lagi yang membersihkan tempat ini. Tetap saja, ini bukan tempat yang buruk untuk beristirahat sementara. Ye Zong menoleh dan berbicara kepada kelompok Xiaoyan setelah melihat ke halaman. Kelompok Xiaoyan secara alami tidak memiliki persyaratan tentang di mana mereka tinggal, terlebih lagi. Ye Manor ini mungkin tampak sedikit tua dan rusak, tapi lebih unggul dalam hal ketenangan. Meskipun masih ada cukup banyak lalu lintas di sekitarnya, itu cukup jauh jika dibandingkan dengan tempat lain. Tidak masalah jika tidak ada masalah, sudah terlambat, setiap orang harus istirahat dulu, masih ada hal penting yang harus dilakukan besok. Seiring aliran waktu, malam perlahan mulai menyebar dari langit, membungkus seluruh kota pil suci dalam malam yang buram. Xiaoyan berdiri dengan tangannya di belakang punggungnya di halaman kecil di dalam Ye Manor. Dia mengangkat kepalanya dan melihat bintang-bintang yang terang. Itu lama kemudian sebelum dia sedikit mengerutkan kening. Aku belum merasakan bahkan sedikit riak terkait dengan api-api 3000 sejak aku memasuki kota Pil Holy. Sepertinya disegel atau disembunyikan oleh para ahli dari Pil Tower. Xiaoyan merenung sejenak sebelum mengalihkan tatapannya ke langit berbintang yang tidak jelas dari wilayah dalam di kota Pil Holy. Api-api 3000 terbentuk dalam bintang-bintang. Itu akan tetap berada di langit yang jauh ketika itu diciptakan. Jika Xiaoyan telah menebak dengan benar, 3000 pembakaran api harus berada di langit berbintang dari wilayah batin Pilem Kota Suci. Skill dari Pil Tower sangat rahasia. Sepertinya aku hanya bisa mengambil rute yang tepat. Xiaoyan dengan lembut menghela nafas di dalam hatinya. Dia baru saja akan berbalik dan kembali ke kamarnya ketika telinganya bergerak. Dia menoleh dan melihat ke pintu ke halaman. Dokter peri kecil diam-diam berdiri di sana dengan gaun putih. Cahaya bulan dari langit menyebar ke bawah dan mendarat di tubuhnya. Dia muncul seperti benang perak dengan pesona memikat tambahan. Apakah kamu tidak pergi untuk beristirahat? Xiaoyan terkejut ketika melihat dokter peri kecil. Dia lalu tersenyum dan bertanya. Sun Er memerintahkan aku untuk melindungi kamu dengan benar sebelum dia pergi. Bagaimana aku bisa berhenti bekerja sebelum kamu beristirahat? Dokter peri kecil menjawab dengan seringai manis. Xiaoyan tidak bisa menahan tawa mendengar kata-kata cakep dokter peri kecil itu. Dia tidak diragukan lagi menjadi lebih ceria setelah menyelesaikan masalah tubuh racun yang menyedihkan. Seharusnya tidak ada masalah dengan tubuh racun miskin kamu, apakah ada? Xiaoyan mempelajari dokter peri kecil, yang perlahan melangkah melalui cahaya bulan, sebelum dia bertanya dengan sikap yang prihatin. Seharusnya baik-baik saja, saat ini ada poison dan seukuran ibu jari di dalam tubuhku. Semua racun poison ki dalam tubuhku ditekan di dalamnya. Aku yang sekarang dapat sepenuhnya mengendalikannya, dokter peri kecil berpikir sejenak sebelum menjawab. Itu bagus. Aku hanya dapat membantu kamu sampai titik ini. Kamu hanya dapat mengandalkan diri sendiri dalam apa yang ingin kamu lakukan di masa depan. Namun,
tubuh racun yang menyedihkan bukanlah konstitusi biasa. Terlebih lagi, belum pernah ada orang yang dapat sepenuhnya mengendalikan tubuh racun setan di masa lalu. Oleh karena itu, aku tidak tahu bagaimana memperbaiki poison dan akan berdampak pada kamu di masa depan, Xiao Yan mengangguk ketika dia menjawab. The Little Fiery Doctor sedikit tersenyum. Dia membalikkan matanya dan tiba-tiba bertanya, sudahkah kamu memberitahu Sun Er tentang masalah terkait Cailin? Xiao Yan tercengang setelah mendengar ini, dia segera merasa sedikit malu saat dia menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Masalah tentang Cailin hanyalah sebuah pertemuan yang dipenuhi dengan nafsu. Setelah kejadian itu, Xiao Yan menutup angsur mendapatkan pemahaman yang lebih besar tentang wanita ini melalui pertemuan mereka. Dia harus mengakui bahwa itu dia mulai merasakan perasaan yang rumit untuk Ratu Medusa yang dingin namun memikat ini terutama kasus tentang Cailin diduga hamil. Sudah beberapa tahun sejak Xiao Yan meninggalkan Kekaisaran Jiama, jika Cailin benar-benar hamil, berdasarkan aturan ras Snake People Rache, saat ini. Sepertinya Xiao Yan kecil sudah lahir. Hati Xiao Yan sekali lagi merasakan perasaan yang sangat rumit setelah memikirkan hal ini. Dia tampak bahagia tetapi tertekan, berbagai emosi berkumpul. Muncul olah botol-botol yang berisi 5 rasa sudah rusak. Seseorang tidak akan bisa membedakan rasa asam, manis, kepahitan, pedasnya. Ketika kapal sampai ke jembatan, akan ada jalan. Ketika saya melihat Sun Er selanjutnya, saya akan mengatakan hal-hal itu dia. Xiao Yan menggelengkan kepalanya, dia menenangkan emosinya sendiri dan menghela nafas, ada beberapa hal yang secara alami saya tidak akan bisa terus bersembunyi. Tidak jarang seorang pria memiliki banyak istri dan selir di benua Douqi. Saya pikir Sun Er tidak akan keberatan, dokter peri kecil menghibur saat melihat kekhawatiran Xiao Yan. Xiao Yan hanya bisa tersenyum pahit dan mengangguk di wajah kenyamanan dokter peri kecil. Sun Er bukan gadis biasa. Dia benar-benar memiliki posisi dalam klan Gu yang orang lain memiliki kesulitan membayangkan. Kalau tidak, dua elit Douzun tidak akan melindunginya sepanjang waktu. Bahkan jika Sun Er setuju ketika saatnya tiba, kemungkinan klan Gu akan menggunakan ini sebagai alasan untuk memblokir mereka. The Little Fiery Doctor mengubah topik pembicaraan setelah melihat bahwa itu Xiao Yan tidak berniat berbicara lebih banyak tentang masalah ini. Mereka berdua duduk di tangga batu di depan sebuah ruangan, mengangkat kepala mereka, dan mempelajari langit berbintang yang tak berujung. Sudah bertahun-tahun sejak kami menyaksikan langit sama, namun, langit malam di lembah kecil di dekat kota Kingsan masih lebih indah. Setelah berbicara dengan lembut untuk waktu yang lama, dokter peri kecil menyandarkan tubuh indahnya dengan lembut di dermaga batu di sampingnya, matanya perlahan tertutup saat dia dengan lembut mabuk, dia benar-benar tertidur. Xiao Yan sedikit terkejut, dia memilih untuk melihat wajah cantik yang dipenuhi kehangatan. Saat itu, mereka telah berjuang untuk target mereka sendiri. Saat ini, mereka telah mencapai ketinggian yang tidak pernah mereka bayangkan saat itu. Aku akan menemani kamu untuk menyaksikan langit malam di sana setelah kami kembali ke Kekaisaran Jiama. Wajah cantik Little Fiery Doctor perlahan-lahan menjadi lebih lembut, seperti mendengar suara lembut Xiao Yan. Xiao Yan mengambil jubah hitam besar dari storage ring-nya, dia dengan lembut menggunakannya untuk menutupi tubuh halus Little Fiery Doctor, dia juga perlahan bangkit dan mengambil 2 langkah ke depan. Mengangkat kepalanya, dia melihat ke langit berbintang cerah. Sambil dia memusatkan perhatian pada langit, tiba-tiba dia menemukan sesuatu. Jika dibandingkan dengan langit malam lainnya, langit malam kota pil suci ini tampaknya penuh dengan spiritualitas. Xiao Yan mencairkan alisnya. Dia menempatkan kedua tangannya di belakang saat dia diam-diam berdiri di bawah langit berbintang yang luas dan tak berujung. Xiao Yan telah berdiri selama hampir 2 jam. Selama 2 jam ini,
Tubuhnya tetap tak bergerak, tampak seperti patung, kedua matanya memperhatikan bintang yang berkedip di langit. Postur ini baru saja mencapai tanda kemacetan ketiga ketika sudut mulut Xiao Yan tiba-tiba diangkat ke busur sedikit, dia perlahan menutup matanya. Kekuatan spiritual Xiao Yan menyebar dari alisnya seperti banjir saat dia menutup matanya, kekuatan spiritualnya yang megah membentangkan. Setelah itu, ia mencapai langit berbintang yang cerah. Kekuatan spiritual membuka gulungan di langit seperti gelombang air, perasaan tidak biasa yang dipenuhi dengan spiritualitas telah menyertai kekuatan spiritualnya yang menyebar. Ini diam-diam tertulis. Jejak samar pada kekuatan spiritual luas Xiao Yan seperti segel misterius, membakar. Xiao Yan, yang menutup matanya, tidak menemukan bahwa itu tubuhnya yang masih diam mulai memancarkan cahaya neon yang lemah pada saat ini. Cahaya neon seperti ini sangat misterius. Satu mata telanjang tidak bisa dilihat, sebaliknya. Seseorang harus menggunakan kekuatan spiritual seseorang untuk merasakannya. Rumput yang agak layu di sekitar tubuh Xiao Yan mulai kehilangan warna kuning di bawah sinar cahaya neon yang lemah ini. Boots diam-diam muncul, menyebabkannya tampak penuh spiritualitas. Pada saat ini, Xiao Yan secara alami tidak dapat mengetahui tentang perubahan di sekitar tubuhnya, dengan kekuatan spiritualnya menyebar lebih jauh. Jejak buram itu tumbuh, jiwa Xiao Yan tampaknya mandi di bawah sinar matahari yang hangat di hadapan jejak pemicu yang semakin dalam, menyebabkan dia merasakan perasaan nyaman yang luar biasa kuat. Penyebaran kekuatan spiritualnya berlangsung sampai waktu yang tidak diketahui. Tiba-tiba itu meletus ke tempat yang tidak dikenal dan tiba-tiba berguncang, pada saat Xiao Yan pulih. Dia menemukan bahwa itu pandangan jiwanya bisa melihat naga besar tanpa henti meringkuk di tanah. Kedua mata naga membayar penutupan tertutup, agak aneh. Api ungu hitam berlama-lama di atas tubuhnya. Jantung Xiao Yan tiba-tiba merasakan perasaan familiar ketika kekuatan spiritualnya melihat nyala berwarna ungu kehitaman, sebuah napas lembut segera terdengar di dalam jiwanya. 3.000 api terbakar? Siapa yang berani mengintip ke wilayah bintang kota Pil? Jeritan keras tiba-tiba terdengar dari dalam jiwa Xiao Yan saat dia terkesiap. Tangisan yang keras dan tiba-tiba ini menyebabkan kekuatan spiritual Xiao Yan menyebar menjadi meledak, segera. Dengan cepat menghilang dari ruang bintang yang mendung ini, semacam spiritualitas samar-samar tertinggal mengikuti hamburan jiwa Xiao Yan. Hah, sebenarnya itu roh jiwa negara? Suara misterius yang samar-samar terdengar di dalam ruang kosong setelah tampak telah merasakan sisa spiritualitas jiwa. Xiao Yan, yang menutup matanya rapat di Ye Manor yang jauh di wilayah luar kota Pil Suci, tiba-tiba membukanya, kakinya mengambil 2 langkah yang tidak goyah. Ekspresinya sedikit meleleh saat dia menyalakan daerah terdalam Holy Pil City, tempat ia merasakan api 1000 api sebelumnya pasti ada di arah itu. Pil City Star Region. Tempat itu adalah tempat disegel api-api 3000 ya.